Terima kasih Majelis Hakim atas dikabulkannya sidang offline, atas diberikan waktu eksepsi. Jazakumullah khairan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil jabbaril qahhar. Walhamdulillahil ghaffar sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar. Wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar. Nota keberatan atau eksepsi Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab atas dakwaan jaksa penuntut umum nomor perkara 2 PDM strip 016 garis miring DKT tim garis miring PU garis miring 03 garis miring 2021 tentang swab tes COVID-19 di Rumah Sakit Umi Bogor. Sebelum saya menyampaikan bantahan dan sanggahan saya atas dakwaan jaksa penuntut umum, maka terlebih dahulu saya mengingatkan diri saya khususnya dan umumnya kepada majelis hakim yang mulia, seluruh pengacara yang tercinta, semua jaksa penuntut umum yang terhormat, dan segenap para pecinta keadilan. Ketahuilah bahwasanya salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Adil, yang artinya adalah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil serta selalu menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an Karim. Pertama, dalam surat An-Nahl ayat 90, wallahu subhanahu wa ta'ala qala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan. Kedua, surat An-Nisa ayat 58, qala ta'ala wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 8, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah. Di mana dalam ayat ini Allah menyatakan, hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Yang keempat, surat Al-Maidah ayat 42. Faqala ta'ala wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyatakan, jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Yang kelima, surat Al-An'am ayat 152. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kamu berkata, maka adillah walau terhadap kerabat orang dekat sekalipun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil mengharamkan kezaliman atas zat dirinya sendiri dan atas segenap umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil berfirman dalam hadis qudsi, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbi annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Artinya, wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Karenanya janganlah kalian saling menzalimi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadisnya, kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wadzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kamu sekalian kezaliman, karena kezaliman itu merupakan aneka kegelapan di hari kiamat. Majelis hakim yang mulia, dalam suatu peristiwa, tatkala ada seorang wanita Quraisy mencuri yang divonis potong tangan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka sejumlah pemuka Quraisy
mengutus orang yang dicinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma, untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memohon dispensasi hukum agar wanita Quraisy sang pencuri tersebut tidak dipotong tangan. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah seraya berkata, "Ya Usamah, atas ta'ufi hadir min hududillah." Hei Usamah, adakah kamu ingin memberi maaf atau keringanan atau dispensasi dalam perkara hukum apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya radhiyallahu anhum dan beliau bersabda di hadapan para sahabat berkaitan dengan kejadian tadi, di mana beliau mengatakan, "Kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama halaka man kana qablakum, idza saraqa fihim syarif tarakuhu, wa idza saraqa fihim ad-dha'if yuqamu alaihi al-had, wa illallah in kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Yang artinya Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu lantaran jika di tengah mereka ada seorang yang dianggap mulia, terhormat, mencuri, lalu dia. Tapi jika ada di tengah mereka seorang lemah, wong cilik, rakyat biasa, mencuri, maka ditegakkan atas hukum. Kemudian Nabi bersumpah, demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya pasti aku akan potong anaknya. Dari hadis sahih ini kita mendapat pelajaran sangat berharga, antara lain satu, betapa pentingnya menegakkan keadilan. Dua, bahwa ketidakadilan hanya akan membawa petaka. Tiga, tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Empat, betapa adilnya Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lima, betapa agungnya dan mulianya kedudukan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, sehingga dijadikan contoh utama oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberi pesan bahwasanya jangankan wanita Quraisy yang dianggap terhormat, bahkan Fatimah Az-Zahra sekalipun, semulia-mulianya wanita, pemimpin wanita semesta alam, kecintaan dan jantung hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kalau salah tetap harus dihukum. Jadi jelas, justice for all, keadilan untuk semua manusia, siapapun manusianya tanpa memandang agama, suku, golongan, budaya, semua manusia wajib diperlakukan dengan adil. Karenanya saya serukan kepada semua yang mengikuti dan menyaksikan sidang pengadilan ini, termasuk majelis hakim yang mulia yang kami hormati, seluruh pengacara saya tercinta, semua jaksa penuntut umum terhormat, dan segenap para pecinta keadilan. Ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Ingat, hari ini kita kumpul di pengadilan dunia, esok kita akan kumpul di pengadilan akhirat. Siapa adil di dunia dan selamat dunia akhirat, siapa zalim di dunia akan binasa dunia dan akhirat. Sekali lagi, ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Selanjutnya saya masuk ke satu Romawi dan eksepsi yang sudah saya siapkan. Pendahuluan kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh pengacara tim advokasi saya, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan. Setelah saya membaca dan mencermati dari balik jeruji sel rutan Mabes Polri, bahkan mendengar pembacaan dakwahan jaksa penuntut umum dalam sidang ini terkait kasus swab test COVID-19 di Rumah Sakit Umi Kota Bogor, maka sebagai pendahuluan saya terlebih dahulu menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dakwahan jaksa penuntut umum yang penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya dan menantu saya yang bernama Habib Muhammad Hanif Alatas, juga terhadap Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tata. Majelis Hakim yang mulia, pada tanggal 10 November 2020, saya dan keluarga tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Di pintu pesawat, paspor kami dan surat bebas COVID dari otoritas Saudi diambil salah seorang petugas bandara untuk diurus keimigrasian.
Namun kami tidak bisa mengikuti petugas tersebut karena dari depan pintu pesawat sudah penuh dengan massa penjemput. Dan di dalam gedung bandara yang kami lalui dipadati ribuan massa. Sementara di luar gedung bandara sudah menunggu jutaan massa penjemput. Akibatnya, kami tidak bisa lagi bertemu dengan para petugas bandara. Sehingga kami tidak pernah mendapat penjelasan tentang pandemi dari pihak bandara, baik secara lisan maupun tulisan. Baru 1 pekan berikutnya, itu sekitar tanggal, maaf di sini ada perbaikan, tertulis halaman 4 tanggal 16, yang betul tanggal 17. Salah ketik. Sekitar tanggal 17 November 2020. Pasca peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Petamburan yang digelar tanggal 14 November 2020, paspor kami beserta surat dari pihak bandara terkait pandemi diantar ke rumah kami. Sejak saat itulah kami mengetahui tentang keharusan isolasi mandiri selama 14 hari bagi siapa saja yang baru datang dari luar negeri. Nah, terhitung dari tanggal 17 November 2020, kami pun melakukan isolasi mandiri di bawah bimbingan dan pengawasan tim medis dari tim Mercy. Sebenarnya, sejak tanggal 12 November 2020, saya telah menghubungi tim Mercy dan mengajukan permohonan pendampingan dan pemeriksaan kesehatan saya dan keluarga. Karena kami sangat kelelahan akibat perjalanan pulang dari Saudi yang langsung disambut jutaan manusia, sehingga kami sekeluarga terhimpit di tengah penuh sesak manusia di bandara tanpa kami mampu untuk menghindari. 1 pekan setelah kami lakukan isolasi mandiri, tepatnya tanggal 23 November 2020, tim Mercy melakukan tes COVID dengan tes swab antigen. Hasilnya, saya dan istri dinyatakan reaktif. Tidak dinyatakan positif COVID, tapi dinyatakan reaktif. Saya pun meminta perawatan secara khusus di Rumah Sakit Umi Kota Bogor dengan pertimbangan bahwa Rumah Sakit Umi ada rekam medis saya dan keluarga karena kami sering berlangganan berobat di sana. Sekaligus lokasinya dekat dengan rumah tinggal kami yang di Sentul, Bogor. Lalu pada tanggal 24 November 2020, saya dan istri secara resmi menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi. Dan sengaja perawatan tersebut kami rahasiakan agar tidak ada yang besuk sehingga tidak mengganggu perawatan. Sekaligus supaya tidak menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. Pada tanggal 25 November 2020, banyak kerabat dan sahabat menanyakan kondisi saya dan istri. Maka pada tanggal 26 November 2020, kami membuat rekaman singkat tentang kondisi kami yang jauh telah membaik dibanding awal masuk Rumah Sakit Umi. Serta rekaman tersebut kami kirim khusus hanya buat kerabat dan sahabat agar mereka tenang. Kemudian pada tanggal 26 November 2020, Direktur Utama Rumah Sakit Umi, yaitu Dr. Andi Tata, dengan itikat baik mengabarkan Wali Kota Bogor, Bima Arya, yang sekaligus juga selaku Ketua Satgas Covid Kota Bogor, tentang perawatan saya di Rumah Sakit Umi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pada tanggal 26 November 2020, Direktur Utama Rumah Sakit Umi, Bapak Dr. Andi Tata, dengan itikat baik mengabarkan Wali Kota Bogor, sekaligus sebagai Ketua Satgas Covid Kota Bogor, yaitu Bima Arya, tentang perawatan saya di Rumah Sakit Umi. Namun sangat kami sesal. Ternyata Bima Arya langsung keluar di berbagai media sehingga menimbulkan kehebohan. Yang tadinya tidak ada yang tahu kami dirawat di Rumah Sakit Umi, akhirnya orang se-Indonesia menjadi tahu. Jadi sekali lagi namun sangat disesalkan, Bima Arya, Wali Kota Bogor, sekaligus Ketua Satgas Covid Kota Bogor, langsung keluar di berbagai media sehingga menimbulkan kehebohan dan sangat mengganggu proses perawatan saya di Rumah Sakit Umi, sekaligus mengganggu ketenangan Rumah Sakit Umi. Akibatnya, keesokan harinya pada tanggal 27 November 2020 pagi, Rumah Sakit Umi dibanjiri aneka karangan bunga dari para pengirim yang tidak jelas
berisikan pesan dengan satu framing, yaitu Habib Rizik positif COVID. Padahal siang hari itu saya baru menjalankan tes PCR COVID yang hasilnya ialah lebih akurat daripada tes swab antigen. Lagi pula saat itu tes swab antigen belum diputuskan oleh pemerintah sebagai standar akurat tes COVID. Jadi majelis hakim, karangan-karangan bunga itu bukan bunga untuk menunjukkan duka karena saya sakit atau doa, tidak. Tapi itu karangan bunga teror dari pihak yang tidak jelas, yang dia ingin membentuk framing di tengah masyarakat untuk membuat heboh bahwa Habib Rizik ini adalah telah terkena positif COVID. Bahkan koar-koar Bima Arya di berbagai media juga lebih mendorong munculnya berita-berita hoax di medsos tentang kondisi saya. Berbagai berita hoax menyerang saya dengan framing Habib Rizik kritis akibat COVID, Habib Rizik sekarat diserang COVID, bahkan ada yang membuat berita Habib Rizik mati gara-gara COVID. Jadi ini semua gara-gara keluar yaitu wali kota Bogor di media sehingga mengganggu perawatan saya. Padahal kami sudah menyembunyikan yaitu perawatan tersebut. Nah kemudian pada sore hari yang sama, tadi saya sebutkan tanggal 27 November. Nah, saudara, bunga-bunga itu berdatangan pada hari yang sama. Di tanggal 27 itu, Bima Arya kembali keluar di berbagai media akan memaksa saya menjalani tes PCR COVID. Tapi saya tolak. Kenapa? Karena siang hari itu saya sudah mengikuti tes PCR COVID dengan tim Mercy. Jadi tidak mungkin siang hari saya mengikuti tes PCR COVID, kemudian sore harinya Bima Arya ingin memaksa saya tes PCR COVID sekali lagi. Saya tolak bukan karena saya tidak mau dites, tapi karena saya sudah menjalankan tes dengan tim yang berpengalaman secara nasional dan internasional yang berhasil mendirikan rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina, yaitu dari tim Mercy. Yang memang sejak awal kepulangan saya dari kota suci Makkah sudah dengan setia melakukan pendampingan dan pemeriksaan kesehatan saya dan keluarga. Lalu pada tanggal 28 November 2020, saya memohon izin ke Rumah Sakit Umi untuk pulang dan melanjutkan perawatan di rumah dengan pertimbangan satu, berdasarkan hasil tes laboratorium bahwa kondisi saya semakin hari semakin baik dari sejak masuk Rumah Sakit Umi. Dua, adanya teror dan intimidasi dari Bima Arya yang terus-menerus mengganggu sehingga sangat mengganggu perawatan saya sekaligus merusak ketenangan Rumah Sakit Umi. Tiga, saya punya tim medis pribadi dari tim Mercy yang akan merawat saya di rumah, mengawasi jalannya isolasi mandiri sesuai dengan aturan kesehatan. Sebelum saya keluar dari Rumah Sakit Umi, ada dua hal yang saya lakukan. Satu, saya membuat surat pernyataan melarang mempublikasikan hasil tes laboratorium maupun hasil tes swab maupun hasil tes PCR tanpa izin saya. Jadi saya bukan melarang orang bertanya tentang hasil tes saya, tapi saya melarang pihak rumah sakit atau dokter untuk mengumumkan tanpa izin saya, kecuali dengan izin saya. Nah, sesuai dengan undang-undang kesehatan, saya sebagai pasien punya hak dilindungi untuk tidak sembarangan pihak manapun menyebarluaskan hasil pemeriksaan tersebut. Dan saya gunakan hak berdasarkan undang-undang kesehatan. Dua, saya membuat rekaman testimoni untuk Rumah Sakit Umi sebagai tanda terima kasih saya atas kerja keras para tenaga medis Rumah Sakit Umi dalam perawatan saya, sehingga saya merasa sehat walafiat. Karena saat itu saya merasa saya tidak sesat, saya tidak batuk, kemudian saya bisa sholat, saya bisa makan tanpa pantangan, saya merasa sudah sehat walafiat. Kemudian setelah saya pulang sampai di rumah tanggal 28 itu, esok hari pada tanggal 29 November 2020, saya mendapat kabar dari tim Mercy bahwa hasil tes PCR bahwa saya positif COVID. Nah, tapi dengan catatan dari tim Mercy bahwa positif COVID saya sedang landing, sedang mengarah kepada arah sembuh. Tapi sungguh pun demikian, tim Mercy mengingatkan wajib melanjutkan isolasi mandiri di bawah pengawasan tim Mercy hingga sembuh. Dan saya melanjutkan isolasi di bawah pengawasan tim medis yang sangat berpengalaman. Saya tidak kembali ke rumah sakit karena dirongrong terus oleh wali kota, diganggu, sehingga kita merasa ada intimidasi, ada teror. Saya nggak paham kenapa saya pasien
berobat sendiri dengan biaya sendiri, tapi ditaruh. Saya nggak ngerti. Saya nggak paham betul-betul prihatin kok kita sedang sakit, kita sedang merawat diri. Mestinya Bima Arya itu bersyukur ada warganya yang punya uang sendiri, merawat diri sendiri dalam keadaan sakit, bukan mengganggu. Mestinya Bima Arya itu urus saja masyarakat miskin yang tidak mampu berobat, yang banyak kena COVID. Kenapa harus mengganggu saya yang sedang berobat? Saya sakit, dirawat di rumah sakit oleh dokter yang berpengalaman, dan rumah sakit yang saya datang adalah rumah sakit resmi rujukan COVID Kota Bogor. Artinya saya sudah melakukan hal yang tepat. Saya sakit, saya ke rumah sakit, saya berobat, dan saya siap untuk dirawat di rumah sakit 1 bulan ataupun 2 bulan, terserah bagaimana pandangan dokter. Tapi karena diteror, diintimidasi dengan berbagai macam, yaitu framing, akhirnya saya putuskan untuk pulang ke rumah dan dirawat di rumah oleh tim medis dari Mercy. Saya lanjutkan. Pada tanggal 30 November, ada aksi demo kecil-kecilan berjumlah kurang lebih 20 orang di depan rumah Mutiara Sentul, tempat tinggal saya. Namun anehnya, para pendemo datang bareng bersama polisi, bareng bersama Satgas Covid, bareng bersama wartawan, bahkan dari salah satu televisi nasional. Mereka seperti janjian untuk berdemo, yaitu di tempat tinggal saya. Dan demo hanya berlangsung selama 20 menit saja. Setelah itu para pendemo pulang menuju Parung karena memang mereka bukan warga setempat. Artinya demo itu diduga kuat sebagai rekayasa dari pihak-pihak tertentu untuk mengesankan seolah-olah akibat perawatan saya di rumah sakit ini ada keonaran. Akibat berita yang saya sampaikan ada keonaran. Akibat saya merahasiakan pemeriksaan di rumah sakit Bumi. Padahal mereka yang keluar sendiri dan ribut sendiri serta heboh sendiri. Bahkan saya mau sampaikan, kalaupun ada keonaran, bukan saya yang membuat keonaran, tapi wali Kota Bogor yang bukan berinisiatif untuk menemui saya di ruang perawatan, yang tidak pernah berinisiatif untuk menemui saya langsung tanya apa hasil dari tesnya. Wali Kota Bogor tidak pernah menggunakan wewenangnya. Wali Kota Bogor Bima Arya, beliau sebagai wali kota, beliau sebagai ketua Satgas Covid Kota Bogor, beliau didampingi Kapolres, beliau didampingi oleh Dandim, beliau punya hak untuk masuk setiap ruang perawatan yang ada di rumah sakit Bumi. Jadi kalau beliau beralasan saya mau ketemu tapi dihalangi, tidak ada yang menghalangi. Kalau dia katakan mantu saya menghalangi, tangkap saya punya mantu. Saya punya mantu bukan menghalangi, hanya memberikan kabar ayah tidak mau ditemui, ayah sedang istirahat. Tapi kalau Bima Arya menggunakan kekuatannya sebagai wali kota, didampingi dengan Kapolres dan saat itu Dandim, nggak ada yang bisa melarang beliau, mencegah beliau untuk masuk ke kamar saya. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Bima Arya. Dia tidak menggunakan wewenangnya. Dia lebih suka keluar-keluar depan media, keluar-keluar depan kamera, keluar-keluar depan wartawan, hanya mengpolitisir dan mendramatisir yang saya sedang dirawat. Demikian fakta kejadian perawatan saya di rumah sakit Umi, sehingga saya nyatakan di sini tidak benar cerita karangan yaitu jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya banyak bercerita larang bebas, larang-larang yang saya sendiri tidak pernah alami itu, saya nggak pernah tahu itu kalangan dari mana. Nanti akan kita bacakan dalam bantahan dan sanggahan kepada setiap dakwaan. Nah di sini saya ingin tegaskan satu, bahwa hasil tes swab antigen saya dan istri pada tanggal 23 November adalah reaktif, bukan positif COVID. 2, bahwa pada bulan November 2020, sekali lagi, pada bulan November 2020, tes swab antigen belum jadi tes standar COVID. Sehingga hasil tes swab antigen pada bulan November 2020 yang saya dapat dari istri saya belum bisa dijadikan dasar untuk memutuskan positif COVID. 3, bahwa tes swab antigen baru disahkan sebagai tes standar COVID-19 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK-01-01-446-446-2021 tanggal 8 Februari 2021. Jadi pada saat saya dirawat bulan November, tes swab antigen belum menjadi standar ukur untuk menentukan COVID. Baru pada tanggal 8 Februari 2021 ada keputusan Menteri yang menjadikan tes swab antigen sebagai tes standar COVID. 4, bahwa saya dan istri jalani tes
tes PCR tanggal 27 November 2020 di Rumah Sakit Umi di bawah bantuan tim Mercy dan pengawasan mereka. Dan tanggal 28 November 2020 kami sudah keluar dari Rumah Sakit Umi dengan alasan yang sudah kami sebutkan tadi. Karena kami mengalami teror dan intimidasi dari wali kota Bogor dan gerombolannya. Kemudian pada tanggal 29 November setelah kami ada di rumah kami di Sentul, kami dapat kabar dari tim Mercy bahwa kami positif COVID sehingga harus lanjut isolasi mandiri lagi, dan kami pun jalan isolasi mandiri di bawah pengawasan tim Mercy. Jadi saya sampaikan di sini, Majelis Hakim yang mulia, dari tanggal 17 November kami sudah melaksanakan isolasi mandiri setelah dapat keterangan dari keimigrasian. Kemudian kami dirawat di rumah sakit. Setelah itu keluar dari rumah sakit, kami lanjut lagi isolasi. Jadi kami masih tetap dalam proses isolasi mandiri, tidak bertemu orang. Bahkan cucu saya sendiri, walaupun serumah, tidak boleh bertemu dengan saya. Kita pisahkan, betul-betul kita pisahkan. Semua, saya punya cucu, saya punya anak, tidak boleh bertemu dengan saya. 5. Bahwa pernyataan mantu saya, Habib Muhammad Hanif Al-Abtas, pada tanggal 25 November 2020, dan pernyataan Direktur Utama Rumah Sakit Umi pada tanggal 26 November 2020, serta pernyataan saya pada tanggal 28 November 2020, pernyataan ini semua terekam dalam video, semua ini ada dalam berita, bahwa saya baik-baik saja adalah bukan kebohongan untuk orang, sebagaimana difitnahkan oleh jaksa penuntut umum. Jadi pada saat mantu saya mengatakan saya baik-baik saja, pada saat Direktur Umi mengatakan saya baik-baik saja, pada saat saya mengatakan saya baik-baik saja, kami tidak sedang melakukan kebohongan untuk melakukan kebenaran. Akan tetapi yang kami sampaikan adalah berita benar sesuai dengan dohir yang saya rasakan dan sesuai hasil pemeriksaan rutin setiap hari. Setiap pagi kami diambil darah, setiap pagi kami diperiksa jantung, setiap pagi diperiksa yaitu gula darah kami. Setiap pagi suster datang terus memeriksa kami. Ada pemeriksaan rutin sehingga tiap hari kita bisa lihat perkembangan bahwa kondisi kita semakin baik. Dan saya rasa juga kan bahwa saya makin segar, saya makin enak, saya makin sehat. Makanya saya katakan kami baik-baik saja. Jadi di sini saya katakan sekali lagi bahwa pernyataan kami saya baik-baik saja adalah bukan kebohongan untuk benar, akan tetapi berita benar sesuai dengan dohir yang saya rasakan dan sesuai hasil pemeriksaan rutin setiap hari di Rumah Sakit Umi, di mana semakin hari semakin baik dan segar. Lagi pula saat itu belum ada hasil tes PCR, sehingga belum ada satu pihak pun yang bisa memvonis kami positif COVID. Jadi saya di rumah sakit sampai tanggal 28. Saya baru tahu tes COVID hasilnya tanggal 29. Kita sudah pulang ke rumah. Artinya selama kami di rumah sakit, manakala saat kami memberikan pernyataan, belum ada putusan kalau kami menderita positif COVID. Maaf Majelis Hakim yang mulia, di halaman 6 ini yang dipegang oleh Majelis Hakim hanya ada 5 poin, tapi di pembaruan kami ada 10 poin. Nanti insya Allah besok pagi para penasehat hukum akan membawakan yang lengkap berikut soft copy. Berikut soft copy-nya untuk disampaikan ke Majelis Hakim yang mulia. Insya Allah malam ini disiapkan agar besok pagi bisa diserahkan dengan perbaikannya. Terima kasih Majelis Hakim. Hari Senin, ya kita mohon izin sama Majelis Hakim. Baik, kita lanjutkan poin ke-6. Bahwa andai pun, sekarang saya pakai pengandaian, bahwa andai pun, saya garis bawahi, andai pun berarti belum tentu terjadi. Bahwa andai pun saya di Rumah Sakit Umi sudah positif COVID, lalu saya rahasiakan untuk menenangkan kerabat dan sahabat, maka itu pun bukan kebohongan. Sesuai amanat Presiden Jokowi di awal pandemi, rekamannya beredar luas bahwa nama-nama pasien COVID harus dirahasiakan. Itu amanat yang diucapkan oleh Bapak Presiden Jokowi di awal pandemi. Siapapun masyarakat yang terkena COVID, nama-namanya harus dirahasiakan, tidak boleh diumumkan tanpa izin pasien yang bersangkutan. Dan saya pegang betul apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam soal ini. Nah, kemudian kalau Bapak Presiden sudah mengamanatkan pasien COVID harus dirahasiakan,
Lalu kenapa justru saya dipaksa untuk mengaku COVID? Padahal saat saya dirawat saya belum COVID. Andai kata pun sudah COVID, nggak boleh dipaksa untuk mengumumkan. Dilindungi oleh undang-undang kesehatan. Nah kemudian lagi pula, andai pun saya positif COVID, maka justru saya sedang berobat dan sekaligus menjalankan isolasi yang dibantu rumah sakit, dibantu dokter, dibantu perawat, dibantu tim mercy, bukan sedang jalan-jalan di tengah pasar, bukan sedang jalan-jalan di tengah kerumunan. Andai kata pun saya COVID, mestinya dihargai sedang berobat, lagi berobat. Saya ikuti petunjuk dokter. Kalau dokter katakan saya nggak boleh pulang 2 tahun, saya nggak akan pulang 2 tahun untuk penyembuhan. Saya akan ikuti semua arahan dokter yang ada. Karena saya tahu dokter-dokter di rumah sakit Umi adalah dokter-dokter yang berdedikasi. Kemudian saya lanjutkan sekali lagi di sini bahwa artinya saya sakit dan saya berobat itu sudah benar. Itu sudah benar jalan yang saya ambil. Akan tetapi dengan sangat menyesal jalan yang saya ambil tersebut justru mendapat teror dan intimidasi dari seorang wali kota Bogor yang sekaligus merupakan ketua Satgas COVID Kota Bogor. Kemudian yang ketujuh, saya sampaikan di sini. Jadi dakwahan jaksa penuntut umum yang memfitnah dan menuduh bahwa perawatan saya di rumah sakit Umi dan tes swab COVID-19 di rumah sakit tersebut telah menyebabkan keonaran adalah tidak benar. Justru yang memancing keonaran adalah koar wali kota Bogor sekaligus ketua Satgas COVID Kota Bogor Bima Arya. Itulah sebabnya Bima Arya didemo oleh Aliansi Mahasiswa Sebogor karena intervensi perawatan saya sebagai pasien di rumah sakit Umi. Adapun adanya demo segelintir orang ke tempat tinggal saya di Sidot, itu hanya bagian daripada rekayasa. Akan tetapi alhamdulillah ternyata itu juga sekaligus menjadi bukti akibat daripada koar Bima Arya. Ini yang ingin saya sampaikan. Soal dua demo ini disampaikan oleh jaksa penuntut umum sebagai bukti adanya pro kontra di tengah masyarakat. Di sini saya mau menyatakan, alhamdulillah kedua demo tersebut tidak menimbulkan keonaran, hanya sebatas penyampaian pendapat yang dijamin oleh undang-undang. Ada 2 demo berjalan tertib, menyampaikan pendapat, dilindungi undang-undang. Tidak pantas jaksa penuntut umum menyebut itu sebagai bukti keonaran. Yang kedelapan, Bima Arya menuduh saya menghalang-halangi petugas yang kemudian itu diaminkan oleh jaksa penuntut umum. Saya dituduh menghalang-halangi petugas. Maka itu saya nyatakan ini bohong besar. Ini fitnah keji. Bima Arya itu wali kota Bogor. Dia punya kuasa dan wewenang untuk masuk ke kamar saya kapan saja untuk memastikan kondisi saya. Tapi dia tidak lakukan, dia malah lebih suka koar-koar di media TV. Kami tidak pernah menghalangi Bima Arya untuk masuk ke kamar rawat kami. Kami tidak pernah menghalangi Satgas COVID Kota Bogor. Tapi faktanya mereka tidak pernah masuk ke kamar saya. Mereka tidak pernah bertanya kepada saya. Kalau saya menulis surat, saya melarang para dokter mengumumkan, itu hak saya. Tapi kalau Bima Arya datang ke kamar saya bertanya bagaimana hasil tesnya, tentu saya akan jawab. Karena beliau adalah ketua daripada Satgas COVID Kota Bogor, tapi itu tidak dilakukan oleh seorang Bima Arya. Kesembilan, bahwa andai pun, sekali lagi saya menggunakan pengandaian, andai pun saya dirawat di rumah sakit Umi karena positif COVID, mestinya Bima Arya tidak mengganggu. Mestinya dia bersyukur ada warganya yang bisa berobat sendiri dan mandiri. Mestinya dia harusnya lebih fokus kepada masyarakat lemah yang kena COVID di Bogor yang banyak belum tertangani. Kenapa justru mengganggu perawatan saya? Yang terakhir ke-10 dari halaman 6 ini, kesimpulannya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa perawatan saya di rumah sakit Umi dan tes swab COVID-19 di rumah sakit Umi bukan kejahatan. Tapi itu merupakan perawatan dari seorang pasien yang sedang sakit. Kalau seorang pasien sedang sakit dirawat, perawatan di rumah sakit dianggap kejahatan, maka itu satu musibah besar bagi tatanan hukum di Republik Indonesia yang kita cintai. Jadi sekali lagi saya nyatakan, perawatan saya di rumah sakit Umi bukan satu kejahatan, akan tetapi merupakan upaya untuk menyembuhkan diri. Dan itu sejalan dengan himbauan pemerintah
agar kita mengobati diri kita, apalagi di musim pandemi semacam ini. Penyakit sekecil apapun wajib untuk segera kita berobat. Baik, kita masuk dua ruang. Dengan judul kriminalisasi pasien, dokter dan rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit Umi, saya dan keluarga terus mendapat tekanan demi tekanan dengan kronologis singkat sebagai berikut. 1. Kami pulang tanggal 29 November sudah ada di rumah 30. Nah, tanggal 1 Desember baru beberapa hari kami pulang. Saudara, saya diminta oleh Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan pertama sebagai saksi dalam kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan yang saya saat ini ditahan akibat kerumunan tersebut. Jadi, tapi kemudian tanggal 1 Desember saya tidak bisa memenuhi panggilan pertama Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus kerumunan Maulid di Petamburan karena saya masih dalam perawatan, saya masih dalam isolasi mandiri. Dan para pengacara datang ke penyidik Polda Metro Jaya menyampaikan alasan dan Polda Metro Jaya menerima alasan tersebut, kemudian menjadwalkan panggilan berikutnya tanggal 7 Desember. Nah, tanggal 7 Desember jam 10 pagi, saya masih belum bisa memenuhi panggilan kedua sebagai saksi. Karena saya masih harus istirahat pemulihan kesehatan di luar kota. Apalagi di pagi dini hari tersebut, saya dan keluarga baru saja mendapatkan serangan brutal oleh gerombolan orang tak dikenal yang menembaki rombongan kami dan menculik 6 pengawal kami. Akhirnya Polda Metro Jaya memberi waktu hingga tanggal 14 Desember untuk pemeriksaan sebagai saksi. Karena kami punya alasan tepat, masih perawatan dan ada kejadian luar biasa. Kami di Jalan Tol Kerawang itu kami dikejar, dipepet, ditembaki, 6 pengawal kami diculik. Nah, akhirnya kami sampaikan ke Polda Metro Jaya. Kami nggak tahu waktu itu orang tak dikenal. Kami nggak tahu siapa yang melakukan itu. Makanya pagi hari kami masih datang ke pengacara kami masih datang ke Polda Metro Jaya untuk menyampaikan. Akhirnya kami mendapat waktu untuk pemeriksaan sebagai saksi tanggal 14 Desember. Lanjut, pada hari yang sama tanggal 7 Desember jam 12 siang, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imron menggelar siaran pers bersama Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman tentang 6 pengawal kami yang ditembak mati polisi, yang akhirnya menjadi kasus pelanggaran HAM yang dilakukan polisi terhadap 6 pengawal kami dan prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Nah, jadi di sini saya bersyukur kepada Allah. Kalau Kapolda Metro Jaya mulutnya dibuka oleh Allah, akhirnya mengaku kalau dia yang mengirim orang-orang tersebut untuk melakukan penguntitan, pengintaian sampai kepada pembunuhan. Karena dalam siaran pers dia mengatakan ini bagian daripada penyelidikan dan penyidikan. Jadi kalau bagian dari penyelidikan dan penyidikan, berarti pembunuhan itu juga termasuk dari program penyidikan yang dijalankan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron. Nah, ini masih berlangsung di Komnas HAM. Majelis Hakim, saya tidak akan berpanjang lebar lagi soal nomor 3 karena insya Allah ke depan itu akan digelar pengadilan HAM-nya. Saya tidak akan diam sampai pelobang semut pun akan kita kejar. Nomor 4, tanggal 9 Desember 2020. Jadi gara-gara ada kejadian tadi, tanggal 9 Desember 2020 Polda Metro Jaya langsung menjadikan saya sebagai tersangka tanpa pemeriksaan langsung menjadikan saya tersangka dan langsung mengumumkan di TV dengan ancaman bentuk paksa. Padahal kami sudah punya janji tanggal 14 Desember untuk datang diperiksa sebagai saksi. Nah, akhirnya tanggal 12 Desember 2020 saya dengan inisiatif saya juga nasihat dari para pengacara, para penasihat hukum dan didampingi oleh penasihat hukum mendatangi sendiri Polda Metro Jaya, dan begitu kami datang kami langsung ditangkap serta ditahan sampai hari ini. Nah, setelah saya ditahan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan Maulid Nabi di Petamburan, maka secara berturut-turut
saya pun dijadikan tersangka dalam kasus kerumunan penyambutan saya pulang di Megamendung, lalu dijadikan tersangka dalam kasus swab tes COVID di Rumah Sakit Umi yang saat ini kita ada di dalam sidang pengadilannya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Nah, ironis, saat saya sebagai warga negara menderita sakit dan berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, lalu mendapat perawatan yang sangat baik dari rumah sakit dengan dokter yang berkualitas, justru saya dan pihak rumah sakit, mulai dari direktur utama, dokter, perawat, pegawai, hingga satpam rumah sakit, semua diproses hukum dengan fitnah, menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Saya sedih, saya prihatin. Dokter-dokter saya yang begitu baik, perawat saya semua dipanggil oleh polisi sebagai saksi. Sampai para perawat yang melayani saya dengan baik setiap hari juga dipanggil oleh polisi. Bahkan satpam sekalipun ikut dipanggil oleh polisi untuk diperiksa. Dan pada akhirnya direktur rumah sakit Umi dijadikan tersangka dan saat ini sudah menjadi terdakwa dalam pengadilan ini. Itu Dr. Andi Tata. Nah, di sini saya lanjutkan lagi, saudara penasehat hukum yang setia, terima kasih banyak atas selama ini mendampingi saya. Maaf majelis hakim yang mulia, yang terhormat. Saya ulangi, ironis, saat saya sebagai warga negara menderita sakit dan berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, lalu mendapat perawatan begitu sangat baik dari rumah sakit dengan dokter yang berkualitas, justru saya dan pihak rumah sakit, mulai dari direktur utama, dokter, perawat, pegawai, hingga satpam rumah sakit, semua diproses hukum dengan fitnah menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Saya dan menantu saya Habib Muhammad Hanif Al-Attas bersama direktur utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tata dijadikan tersangka atas laporan Bima Arya atau pegawainya dari Satgas COVID yang ada di Kota Bogor yang ditugaskan untuk melapor. Padahal Bima Arya di hadapan para habaib, di hadapan para ulama Kota Bogor telah berjanji mencabut laporan. Tapi faktanya wali Kota Bogor Bima Arya telah bohong dan khianat terhadap habaib dan ulama, tidak pernah ada pencabutan laporan, dan akhirnya proses hukum berjalan sampai ke sidang hari ini. Ini semua jelas merupakan kejahatan wali Kota Bogor bersama kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan kriminalisasi pasien dan dokter serta rumah sakit. Jika saya merahasiakan hasil pemeriksaan saya karena memang pasien dilindungi undang-undang kesehatan, dan jika saya mengabarkan keluarga dan kawan bahwa saya sehat karena memang saya merasa jauh lebih baik dari sebelumnya sehingga merasa sudah sehat, sekaligus menenangkan mereka, bukan menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan keonaran sebagaimana fitnah yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Semestinya kepolisian dan kejaksaan memproses para pejabat yang selama ini sebar kebohongan tentang COVID, sehingga nyata-nyata menimbulkan keonaran, bahkan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat real, tapi tidak pernah diproses. Antara lain, 1. Menko Polhukam RI Mahfud MD telah membohongi masyarakat bahwa cukup dengan olahraga untuk menghadapi pandemi COVID. Faktanya tidak cukup dengan olahraga, dan itu membuat onar di tengah masyarakat. Bohong membuat onar. 2. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan telah membohongi masyarakat bahwa virus corona tidak kuat dengan cuaca Indonesia, sehingga banyak masyarakat percaya karena yang bicara adalah pejabat negara, Menko. Sudah akhirnya masyarakat tidak menghindarkan diri dari penularan pandemi sehingga terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, jadi Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan bohong dan menimbulkan onar. 3. Menko Perekonomian RI Erlangga membohongi masyarakat dengan menyatakan bahwa corona tidak akan masuk ke Indonesia. Masyarakat kecil percaya dengan ucapan seorang yang begitu tinggi kedudukannya sebagai seorang Menko, tapi faktanya COVID tetap masuk ke Indonesia. Menko Perekonomian RI telah membohongi masyarakat dan akhirnya menimbulkan keonaran, bahkan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan
Yang keempat, mantan Menteri Kesehatan RI, Terawan, juga telah membohongi masyarakat dengan pernyataannya bahwa orang sehat hadapi COVID tidak perlu masker dan yang sakit pun akan sembuh sendiri sehingga tidak perlu diobati. Dan ini semua pernyataan yang tersebar di media sampai rakyat kecil di pedesaan pun tahu, dan akibatnya ketika pernyataan ini keluar banyak orang tak pakai masker. Akhirnya pandemi makin meluas. Menteri bohong dan menimbulkan kebenaran, bahkan mengantarkan kepada kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang kelima, Menteri Perhubungan RI Budi Karya juga telah membohongi masyarakat dengan mengatakan nasi kucing membuat kebal dari corona. Jadi hal-hal yang seperti ini kebohongan yang dilakukan oleh pejabat tinggi sangat berbahaya di musim pandemi. Bahkan nyata itu bohong, disampaikan di media, masyarakat kecil percaya, pandemi makin meluas. Bohong, menimbulkan kebenaran, sekaligus membuat kedaruratan kesehatan masyarakat. Selain itu, masih ada 37 pernyataan blunder tentang COVID yang disampaikan oleh para pejabat sebagaimana laporan lembaga LP3S. Pertanyaannya, kenapa mereka semua tidak diproses hukum? Kenapa hanya saya yang harus dihadapkan ke sidang pada hari ini? Apa mereka kebal hukum? Apa hukum hanya berlaku bagi saya dan orang-orang yang dekat dengan saya? Jadi kalau kepolisian dan kejaksaan tidak diskriminatif, betul-betul punya niat baik menegakkan hukum, mestinya kelima menteri ini yang telah membohongi rakyat, yang telah membuat kebenaran, bahkan nyata-nyata menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, mestinya mereka semua diseret ke meja hitam. Akhirnya saya ingin katakan di sini, diskriminasi hukum seperti ini tidak boleh dibiarkan karena akan merusak tatanan hukum dan menghancurkan sendi-sendi keadilan. Majelis Hakim yang mulia, bahwa kriminalisasi aset, kriminalisasi dokter, kriminalisasi rumah sakit merupakan kejahatan kemanusiaan yang wajib untuk dihentikan. Kalau pasien dokter rumah sakit sudah dikriminalisasi, besok akan banyak masyarakat takut untuk berobat, dan akan banyak dokter takut untuk mengobati, dan akan banyak rumah sakit tidak berani untuk menerima pasiennya, dan ini sangat berbahaya. Semoga Majelis Hakim yang mulia bisa menjadi lokomotif perjuangan penegakan hukum yang berkeadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 3 Romawi dengan judul kronologi kasus. Di sini saya ingin menyampaikan kronologis rangkaian kasus yang didakwakan terhadap saya secara komprehensif dari awal saya pulang dari Saudi Arabia sampai saya masuk rumah sakit Umi, supaya jelas rangkaian cerita tersebut bahwa kasus ini tidak murni kasus hukum, tapi ini merupakan kasus politik yang sengaja hukum dijadikan sebagai senjata untuk membunuh lawan-lawan politik yang ada di negeri ini. Kami sampaikan di sini kronologis sebagai berikut. 1. Tanggal 9 November 2020, saya meninggalkan Saudi dalam keadaan sehat walafiat dengan membawa surat bebas COVID dari otoritas Saudi. 2. Tanggal 10 November 2020, saya dan keluarga tiba di Bandara Cengkareng yang disambut jutaan umat Islam yang telah memenuhi Bandara Cengkareng. Dari mulai pintu pesawat hingga ke bagian dalam dan bagian luar gedung bandara, bahkan sampai ke rumah saya di Petamburan. Akibatnya, saya tidak bisa diperiksa oleh kesehatan bandara. Anak kredit manusia begitu penuh, boro-boro diperiksa. Saya menjalan aja sulit, terjepit, terhimpit kita semua. B. Saya tidak dapat penjelasan tentang pandemi dari pihak bandara. C. Saya tidak diberitahu tentang kewajiban isolasi mandiri selama 14 hari. D. Saya tidak dapat clearance kesehatan dari pihak bandara pada saat saya tiba. E. Paspor dan surat bebas COVID-19 dari Saudi tertahan di tangan petugas bandara. Baru seminggu kemudian itu diserahkan kepada saya, berikut clearance kesehatannya, berikut saya dikasih tahu harus isolasi selama 14 hari. Setelah saya tahu itu kejadian tanggal 17 November, baru saya menjalankan isolasi mandiri. Andai kata ketika turun di bandara saya dikasih tahu Anda harus isolasi mandiri 14 hari, saya akan patuhi dan saya akan jalankan isolasi mandiri tersebut. Saya pikir saya sudah dapat surat bebas COVID dari Saudi, diterima oleh petugas, saya tidak dihalangi pulang, saya nggak pernah tahu ada kewajiban isolasi. Setelah ada clearance seminggu kemudian baru saya jalankan isolasi.
Jadi tuduhan jaksa penuntut umum di dalam dakwaannya yang mengatakan saya sudah diperiksa di bandara, saya sudah dapat penjelasan tentang pandemi, saya sudah diminta untuk isolasi mandiri selama 14 hari, tapi saya menolak. Kemudian saya sudah dapat clearance kesehatan. Bahkan jaksa mengatakan juga saya bukan menghindar kerumunan, bahkan menuju kepada kerumunan tersebut. Semua tuduhan tersebut bohong dan dusta, fitnah dan tuduhan keji. Jadi jaksa penuntut umum hanya ngarang bebas. Apa yang mereka tidak tahu mereka karang-karang. Itu hasil daripada imajinasi mereka untuk yaitu menjadi alat dalam rangka mengkriminalisasi saya dan kawan-kawan saya. 3. Tanggal 11 November 2020, saya dan keluarga kelelahan sehingga meminta bantuan dari kawan dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin beserta suplemen untuk menambah stamina. 4. Tanggal 12 November 2020, saya menghubungi tim Mercy untuk melakukan pendampingan dan pemeriksaan kesehatan lebih intensif untuk saya dan keluarga. 5. Tanggal 19 November 2020, saya pulang ke rumah saya di Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariat di Megamendung Bogor untuk pelaksanaan sholat Jumat dan peletakan batu pertama Masjid Raya Markas Syariat serta peresmian studio media TV Markas Syariat yang dihadiri oleh para pengurus dan guru serta santri yang memang tinggal di komplek pesantren dengan tetap patuhi prokes. Kita tidak mengundang orang luar karena pesantren kita beberapa kali melakukan lockdown sampai orang tua santri juga tidak boleh datang ke pesantren. Kemudian setelah itu di hari yang sama tim Mercy memenuhi permohonan saya dan mengirim tim medisnya yang dipimpin oleh Dr. Haji Ki Habib untuk menemui saya di Pesantren Agrokultural Markas Syariat Megamendung Bogor. Kemudian tanggal 14 November 2020, saya menikahkan putri saya dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan dengan mengikuti protokol kesehatan. Tapi kami akui, akhirnya di tengah pelaksanaan terjadi pelanggaran dan kami mendapat teguran dari pemerintah yaitu DKI. Kami minta maaf dan kami sudah minta maaf secara terbuka dan rekaman. Bahkan kami mengaku salah dan kami membayar denda 50 juta rupiah. Tanggal 14 malam kami maulid, tanggal 15 pagi kami dapat teguran, dan tanggal 15 pagi itu kami langsung bayar denda 50 juta rupiah. Jadi tidak ada sedikit pun sepulang saya dari Saudi Arabia, dari kota suci Mekah, untuk melawan hukum, untuk melawan petugas, untuk mengangkari aturan. Tidak ada. Semua fitnah yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. 6. 7. Maksudnya 7. Tanggal 15 November 2020, saya mengadakan resepsi pernikahan di rumah saya yang di Petamburan. Kalau tadi tanggal 14 itu akad nikah majelis hakim. Kali ini resepsi pernikahan dengan prokes super ketat, seperti undangan sangat terbatas, hanya keluarga mempelai pria dan mempelai wanita, tidak undang orang luar. Tamu digilir per grup dengan jam berbeda, semua tamu memakai masker dan jaga jarak, dan waktu juga sangat dibatasi. Nah, kemudian yang ke-8, maaf ada perbaikan, itu tanggalnya salah, halaman 10 paling atas itu masih tanggal 15, belum tanggal 16, masih tanggal 15, masih hari yang sama. Pada saat kami melaksanakan resepsi, datang petugas dari Pemprov DKI Jakarta yang tadi sudah saya ceritakan. Saya dan panitia murid membayar denda sebesar 50 juta rupiah karena terjadi pelanggaran prokes dalam acara maulid semalam, walau tanpa sengaja dan di luar kendali. Sedangkan acara resepsi pernikahan di rumah saya tidak ada pelanggaran prokes, sehingga kami tidak mendapatkan apapun sanksi. Dan sebagai tambahan, majelis hakim yang mulia, setelah kami ditegur oleh Pemprov karena kami melanggar prokes, bukan saja kami membayar denda 50 juta, bukan saja kami minta maaf secara terbuka, bukan saja kami mengaku salah, bahkan semua jadwal saya ke daerah saya batalkan. Semua. Saya punya jadwal ada dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya semua jadwal saya batalkan, saya sampaikan ke Pertunan, jangan ada bikin acara apapun lagi sampai berakhirnya pandemi. Jadi artinya kita menunjukkan etikat baik. Gak ada kesengajaan kita untuk melakukan pelanggaran prokes. Jadi tuduhan jaksa penuntut umum hanya merupakan fitnah dan tuduhan keji belaka. 9. Tanggal 17 November 2020, saya menerima kembali paspor saya sekaligus mendapat clearance kesehatan dari pihak bandara dan keterangan
bahwa saya dan keluarga yang baru pulang dari Saudi harus isolasi mandiri. Sejak saat itulah saya dan keluarga melakukan isolasi mandiri di rumah kami di Sentul, Bogor. 10. Tanggal 19 November 2020. Entah karena apa, kami tidak mengerti. Petamburan tempat tinggal saya didatangi oleh pasukan Kopsus TNI, yaitu pasukan Komando Operasi Khusus TNI yang terdiri dari 3 pasukan elit TNI, yaitu Kopassus Angkatan Darat, Marinir Angkatan Laut, dan Pashas Angkatan Udara, lengkap dengan kendaraan perang mereka. Pasukan Kopsus ini tidak bergerak kecuali dengan perintah Presiden. Kedatangan Kopsus di Petamburan walaupun hanya lewat sambil berhenti sebentar di mulut gang markas besar FPI dekat rumah saya, tapi sempat menakutkan warga. Bagi kami ini adalah teror untuk saya dan keluarga serta para tetangga saya di Petamburan. Saya tidak tahu kenapa ada teror semacam itu. Tanggal 20 November 2020, keesokan harinya, Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman dalam apel, yaitu Kodam Jaya di Monas, tidak ada angin dan tidak ada hujan, tiba-tiba tebar ancaman terhadap FPI, bahkan menantang perang FPI. Nah, ini yang sangat saya sesalkan. FPI organisasi sipil yang tidak bersenjata. FPI bukan militan yang dipersenjatai, bukan milisi bersenjata, tapi entah angin apa, Pangdam Jaya menantang perang FPI. Ini perlu saya sampaikan. Artinya saya ingin urai satu persatu tekanan demi tekanan sampai akhirnya saya dikriminalisasi. Semua punya mata rantai yang saling berhubungan. Ada benang merah yang menghubungkan satu sama lain. Kemudian 12 tanggal 21 November 2020, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menurunkan pasukan dengan kendaraan perang menuju Petamburan untuk menurunkan seluruh baliho yang ada gambar saya, yang ada ucapan selamat datang untuk saya. Bahkan bukan hanya di Petamburan, seluruh baliho di Jakarta diturunkan oleh Pangdam Jaya dalam menggunakan pasukan perangnya. 13 tanggal 22 November 2020, baliho dengan foto saya mulai diturunkan oleh aparat TNI dan Polri di seluruh Indonesia. Untuk ini saya tidak kaget, Majelis Hakim, semenjak saya memimpin aksi 411 dan aksi 212 yang sangat fenomenal, maka foto saya sudah tidak boleh ada lagi di Facebook dan Instagram. Setiap orang mengupload foto saya, mereka akan di-ban, mereka akan diblokir, mereka akan diberikan teguran. Selanjutnya, nomor 14, tanggal 23 November 2020, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, saya dan istri dengan bantuan tim Mercy melakukan tes COVID dengan swab antigen yang hasilnya reaktif. Atas inisiatif saya dan persetujuan tim Mercy, kami meminta perawatan khusus di Rumah Sakit Umi Bogor karena dekat dengan rumah yang disentuh, sekaligus rekam medis saya selama ini ada di sana. 15. Tanggal 24 November 2020, saya dan istri secara resmi menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi dan sengaja perawatan tersebut kami rahasiakan agar tidak ada yang masuk sehingga tidak mengganggu perawatan, sekaligus supaya tidak menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. 16. Tanggal 25 November 2020, banyak kerabat dan sahabat menanyakan kondisi saya dan istri. 17. Tanggal 26 November 2020, kami berinisiatif membuat rekaman singkat tentang kondisi kami yang jauh membaik dibanding awal masuk rumah sakit Umi. Serta rekaman tersebut kami kirim khusus buat kerabat dan sahabat agar mereka tenang. Jadi rekaman itu bukan untuk membuat keonaran sebagaimana fitnah yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. 18. Tanggal 27 November 2020, Rumah Sakit Umi dibanjiri aneka karangan bunga dari para pengirim yang tidak jelas berisikan pesan dengan satu framing, yaitu HRS positif COVID. Padahal siang hari itu saya baru menjalankan tes PCR COVID yang hasilnya lebih akurat dari tes swab antigen. Lagi pula saat itu tes swab antigen belum diputuskan oleh pemerintah sebagai standar akurat tes COVID. 19. Tanggal 28 November 2020, saya memohon izin ke Rumah Sakit Umi untuk pulang dan melanjutkan perawatan di rumah dengan alasan tadi sudah saya bacakan. 20. Tanggal 29 November 2020, saya mendapat kabar dari tim Mercy bahwa hasil tes PCR
saya positif COVID dan wajib melanjutkan isolasi mandiri di bawah pengawasan tim Mercy hingga sembuh. 21. Tanggal 30 November 2020. Tadi sudah saya sebutkan adanya aksi demo rekayasa. 22. Tanggal 1 Desember 2020. Saya tidak bisa memenuhi panggilan pertama Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus kerumunan Maulid di Petamburan karena masih dalam perawatan. 23. Tanggal 3 Desember 2020. Saya baru keluar dari rumah sakit. Kemudian saya mohon untuk tidak diperiksa. Tapi yang aneh, tanggal 3 Desember 2020, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz umbar ancaman keras terhadap saya dan FPI. Saya tidak paham. Saya sudah sebulan lebih diisolasi, dirawat, saya tidak memberikan pernyataan. Tahu-tahu Kapolri memberikan ancaman keras terhadap saya dan FPI. Kemudian tanggal 4 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imran juga mengancam akan sikat HRS dan FPI. Jadi pernyataan-pernyataan provokatif di televisi, saya akan sikat itu HRS, saya akan sikat Habib Rizik. Dan ini terjadi, saya sendiri nggak paham, saya sedang sakit, saya sedang isolasi, baru keluar dari rumah sakit. Ternyata berikutnya, tanggal 6 Desember, karena di Sentul ini, bagi saya tuh banyak tamu mau datang dan lain sebagainya, banyak sahabat yang tahu, nah kami mau menghindar. Tanggal 6 Desember kami memutuskan untuk isolasi di luar kota, yaitu di Kerawang, supaya tidak ada lagi yang besok kami sampai betul-betul sehat walafiat. Nah kemudian tanggal 7 Desember pagi dini hari, begitu kami keluar daripada tol Kerawang, kami dipepet, kami ditembaki. Nah, kemudian sampai tadi sudah saya jelaskan 6 pengawal kami diculik dan akhirnya dibunuh. Kemudian selanjutnya yang ingin saya sampaikan di sini, tanggal 9 Desember 2020, Polda Metro Jaya langsung menjadikan saya sebagai tersangka dalam kasus kerumunan Maulid di Petamburan dan mengancam akan jemput paksa. Setelah saya ditahan berturut-turut, akhirnya saya menjadi tersangka di kerumunan Megamendung dan akhirnya belakangan saya menjadi tersangka di kasus tes swab COVID-19 Rumah Sakit Umi. Kemudian tanggal 12 Desember, begitu saya ditahan, informasi terakhir yang ingin saya sampaikan soal kronologis, selama 1 bulan dalam sel penjara di Polda Metro, saya diisolasi sendirian dalam sel yang 24 jam digembok dan tidak boleh dibesuk keluarga, bahkan tetangga sel tidak boleh menengok saya, tidak boleh menegur saya, bahkan para petugas yang ada di sel penjaga penjara tidak boleh mengajak ngobrol saya. 1 bulan saya betul-betul diisolasi. Maka itu saya katakan di sini tidak betul kalau jaksa penuntut umum mengatakan saya tidak pernah melaksanakan isolasi. Saya melaksanakan isolasi di rumah, saya melaksanakan isolasi di rumah sakit, bahkan di penjara. Saat saya di penjara diisolasi lagi selama 1 bulan. Jadi hampir 2 bulan lebih saya melaksanakan isolasi tersebut dan alhamdulillah Allah berikan saya sehat walafiat. Kemudian yang berikutnya yaitu bab keempat, bantahan dan sanggahan. Berikut ini saya akan menyampaikan dan memaparkan bantahan atas setiap dakwaan jaksa penuntut umum, sekaligus sanggahan atas setiap pasal perundangan yang digunakan jaksa penuntut umum dalam menebar fitnah dan tuduhan keji terhadap saya dan menantu saya, Habib Muhammad Hanif Al-Attas, serta Direktur Utama Rumah Sakit Umi, Dr. Andi Tata, yang sudah begitu baik dan berjasa merawat saya. A. Dakwaan ke-1, yaitu pertama, primer pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1946 ini, jaksa penuntut umum memfitnah saya dan menantu saya serta memfitnah di Rumah Sakit Umi, melakukan dengan sengaja penyiaran atau pemberitahuan berita bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dengan ancaman penjara 10 tahun, lalu diikat dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa penuntut umum ingin menguatkan fitnah dan tuduhan kejinya bahwa kami telah melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam kejahatan pidana. Di sini saya nyatakan dengan tegas bahwa saya dan menantu saya Habib Muhammad Hanif Al-Attas
serta Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Anjitata terkait kondisi kesehatan saya saat dirawat di Rumah Sakit Umi, kami tidak berbohong atau menyiarkan berita bohong, apalagi melakukan keonaran di kalangan rakyat. Justru yang kami sampaikan kepada kerabat dan sahabat serta masyarakat adalah perkembangan kesehatan yang semakin hari semakin baik dengan bukti hasil tes laboratorium yang dilakukan secara rutin, sekaligus untuk menenangkan publik, bukan untuk membuat keonaran. Jaksa penuntut umum fokus kepada keonaran, mestinya Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor yang keluar media menimbulkan kehebohan, mestinya dia yang duduk yaitu di kursi terdakwa untuk dituntut oleh jaksa penuntut umum, bukan saya. Karena kami mohon kepada majelis hakim yang mulia agar dakwaan jaksa penuntut umum ini dibatalkan demi hukum, sekaligus untuk menghentikan kejahatan kriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit. Majelis hakim yang mulia, kriminalisasi pasien, kriminalisasi dokter, kriminalisasi rumah sakit ada satu pelanggaran HAM yang sangat berat dan sangat membahayakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Subsidi. Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 garis miring 1946 junto pasal 56 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ini, jaksa penuntut umum juga memfitnah bahwa saya dan menantu saya serta di Rumah Sakit Umi sudah menduga atau mengetahui bahwa berita kesehatan saya adalah bohong, tapi dengan sengaja disiarkan untuk menimbulkan keonaran sehingga dinaikkan 3 tahun penjara. Dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk lebih menguatkan fitnah dan tuduhan keji jaksa penuntut umum. Bantahan dan sanggahan saya atas dakwaan pertama yang primer tadi berlaku juga untuk dakwaan pertama yang subsidiar ini. 3. Lebih subsidiar. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 ini, jaksa penuntut umum pun memfitnah bahwa saya dan menantu saya serta di Rumah Sakit Umi dengan sengaja menyebarkan kabar yang tidak pasti atau berkelebihan atau tidak lengkap dan dengan sadar bahwa itu bisa menyebabkan keonaran di masyarakat sehingga dinaikkan 2 tahun penjara. Lalu lagi-lagi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk lebih menguatkan fitnah dan tuduhan keji dari jaksa penuntut umum. Bantahan dan sanggahan saya atas dakwaan pertama yang primer tadi berlaku juga untuk dakwaan pertama yang lebih subsidiar ini. Karena kami memohon kepada majelis hakim yang mulia agar dakwaan pertama jaksa penuntut umum baik yang primer maupun yang subsidiar ataupun lebih subsidiar supaya dibatalkan demi hukum karena merupakan kejahatan yaitu kriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit. Apalagi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 adalah undang-undang yang dibuat di awal kemerdekaan Indonesia untuk menjerat para pengkhianat yang menyiarkan berita bohong untuk menimbulkan kebenaran buat merongrong kedaulatan Republik Indonesia. Jadi penggunaan Undang-Undang Nomor 1 1946 untuk kriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit adalah kejahatan serius dalam dunia penegakan hukum. B. Dakwaan kedua, pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984. Jaksa penuntut umum memfitnah dengan pasal ini bahwa saya dan menantu saya maupun pihak Rumah Sakit Umi telah dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sehingga dirancang 1 tahun penjara. Lalu lagi-lagi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk lebih menguatkan fitnah dan tuduhan keji jaksa penuntut umum. Ini fitnah jahat. Justru saya dirawat bagian dari penanggulangan wabah kok malah dituduh menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Dan tadi sudah saya sebutkan, majelis hakim, saya tidak pernah menghalangi ketua Satgas maupun anak buahnya untuk masuk ke kamar saya. Saya tidak pernah menghalangi Wali Kota Bogor dan anak buahnya untuk masuk ke kamar bertanya kepada saya. Tapi Wali Kota Bogor selaku ketua Satgas tidak menggunakan wewenangnya untuk menemui saya untuk memastikan apakah saya COVID atau tidak. Dia lebih suka untuk koar-koar dan merangkap membuat keonaran. Jadi bukan kami yang menghalangi, tapi memang Bima alias selaku wali kota yang ingin mencari popularitas karena memang dia seorang politisi yang sedang mencari panggung. Karenanya dakwaan kedua ini mesti dibatalkan demi hukum. C. Dakwaan ketiga, pasal 216 ayat 1 KUHP.
Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 216 ayat 1 KUHP, JPU lagi-lagi memfitnah saya dan memfitnah mantu saya serta memfitnah pihak rumah sakit Umi telah melawan atau mencegah atau menghalang-halangi atau menggagalkan tugas pejabat yang bertugas mengawasi atau mengusut atau memeriksa perbuatan pidana sehingga terancam penjara 4 bulan 2 minggu. Lalu penggunaan pasal 55 ayat 1 ke 1 lagi-lagi untuk menguatkan fitnah dan tuduhan keji bahwa kami telah melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam tindak kejahatan pidana. Bantahan dan sanggahan saya terhadap dakwaan ketiga sama dengan bantahan dan sanggahan saya atas dakwaan kedua. Karenanya saya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk membatalkan semua dakwaan jaksa umum demi hukum. Penutup, majelis hakim yang mulia, penasehat hukum yang tercinta, jaksa penuntut umum yang terhormat, dan seluruh pecinta keadilan yang kami sayangi, para hadirin yang menghadiri sidang ini. Akhirnya, di penutup eksepsi saya ini, melalui sidang ini, saya sampaikan doa dan harapan. Semoga majelis hakim yang mulia segera menghentikan kezaliman dan penzaliman terhadap saya dan kawan-kawan. Semoga majelis hakim yang mulia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tatanan hukum di Indonesia agar tidak dirusak oleh mafia hukum manapun. Kami doakan agar majelis hakim kuat menahan cobaan, menahan tantangan ataupun ancaman ataupun intervensi dari pihak manapun sehingga bisa mengambil keputusan seadil-adilnya. Dan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, saya serukan untuk bergerak melawan segala bentuk ketidakadilan dan memerangi segala jenis diskriminasi hukum serta menumbangkan semua tirani kezaliman. Sekali lagi saya ulangi, kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang saya cintai, saya serukan untuk bergerak melawan segala bentuk ketidakadilan dan memerangi segala jenis diskriminasi hukum serta menumbangkan semua tirani kezaliman. Majelis hakim yang mulia, sebelum saya akhiri, kalau saya saja, maaf, saya tidak pernah merasa sebagai orang besar, tapi kalau saya saja yang menurut masyarakat sebagai tokoh organisasi, sebagai tokoh agama, dikerjai macam ini, dikriminalisasi macam ini, bagaimana nasib rakyat jelata, rakyat lemah yang tidak punya kekuatan? Kalau saya saja bisa dikerjai macam ini, maka rakyat jelata lebih mudah untuk dikerjai. Akhirnya, kepada majelis hakim yang mulia, kami meminta dari sanubari yang paling dalam agar dalam putusan sela menghentikan proses hukum yang zalim terhadap saya maupun terhadap menantu saya Habib Muhammad Al-Muhtar maupun terhadap Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Kata, serta membebaskan kami tanpa syarat demi terpenuhi rasa keadilan sekaligus menyelamatkan tatanan hukum dan sendi keadilan di tanah air yang sedang dirongrong oleh kekuatan jahat yang anti agama, yang anti Pancasila, serta membahayakan keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI. Akhirnya kita mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansurna ala a'da'ina wa a'da'ika wa a'da'iddin ajma'in. Allahumma la tumakkid a'da'a fina wa la minna wa la tusallitna 'alaina bi dhunubina wa 'uyubina. Allahumma ij'al kaidahum fi nahrihim wa makrahum 'aidan 'alaihim innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'alaika bil hukam dhalimin. Allahumma 'alaika bil hukam dhalimin. Allahumma 'alaika bil hukam dhalimin. Allahumma farrij jam'ahum wa shaqqaq samlahum wa masih qaddatahum wa kharrij quwwatahum wa zalzil aqdamahum wa ghallil 'adadahum wa fullah 'addahum wa ghallil tadmirahum wa qarrir tadmirahum وقلب تدبيرهم ودمرهم تدميرا واقتلهم بدلا ولا تبادر منكم احدا. اللهم ارزقنا نصرا عزيزا وفتحا مبينا واماما عادلا وبلدا امنا مباركا فانصرنا في هذه المحكمه واخرجنا من السجن سريعا عاجلا بلطف وخير وعافيه وارجعنا الى بيوتنا واجمعنا مع اهل بيتنا واصحابنا واحبابنا
غالب خارج سالم ناجح فائز مؤيد منصورين محفوظين مسرورين منهاج مباركين محترمين مكرمين تائبين الى الله توبه نصوحا واجعلنا من الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Sekian eksepsi saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jakarta 26 Maret 2021. Al Habib Muhammad Nazir bin Husain Shihab. Terima kasih kepada Majelis Hakim atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih kepada pengacara yang telah bekerja keras. Terima kasih kepada jaksa penuntut umum yang telah sepakat dengan pengacara menerima putusan yaitu daripada Majelis Hakim dengan sidang offline ini dan dengan agenda eksepsi. Terima kasih. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.